selamat berjumpa kembali pemirsa. Hari ini kita berjumpa di channelnya Susno 2G. Tentunya masih dengan topik yang selalu hangat, selalu menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu pernyataan dari seorang menteri senior, boleh dikatakan menteri senior, yang menghebohkan lagi, karena beliau berkata, KPK jangan sering-sering OTT, karena akan menjadikan nama negeri kita ini menjadi jelek. Lalu timbul pertanyaan, kenapa seorang menteri senior yang cukup berpengaruh, punya posisi di sana-sini, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Timbul lagi pernyataan, kalau benar demikian adanya statement tersebut, apakah Menteri tidak senang kalau angka korupsi di Indonesia itu berkurang? Masih banyak apakah, masih banyak kenapakah, masih banyak lalu bagaimana pertanyaan yang timbul. Untuk menjawab semua ini, mari kita berbincang dengan Bapak Susno 2G. Beliau adalah mantan Kabaris-Krim Polri, dan beliau juga ikut membidani lahirnya Undang-Undang KPK serta pembentukan KPK di tahap awal. Pak Susno, selamat siang Pak, sehat ya Pak? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Pak, ini ada pernyataan seorang menteri senior nih, yang tiba-tiba berkata, hai KPK, kurang lebih begitu ya Pak, hai KPK, ya. Jangan sering-sering dong OTT gitu, nanti nama negara kita jadi jelek. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Saya agak tertawa sedikit ya. Mungkin pada waktu itu beliau guyon ya. Saya anggap guyon aja. Kalau nggak guyon ya keterlaluan ya. Masa seorang menteri yang berpengaruh mencegah atau melarang KPK untuk tidak sering-sering OTT. Ya, itu mungkin yang dimaksud beliau mungkin bukan itu ya. Mungkin beliau bilang, ya sering-seringlah OTT biar banyak yang ketangkap gitu. Mungkin itu yang dimaksud. Tapi dibacanya terbalik gitu, kayak apa namanya? Aksara Arab itu dibaca terbalik, ditanggung tidak luntur, luntur tidak ditanggung. Soalnya mana mungkin lah menteri melarang atau menghimbau KPK yang sekarang inilah sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, dan hampir 100% ya perkara korupsi yang ditangani KPK itu sampai ke pengadilan dan divonis gitu. Dan 90% lebih perkara itu dengan OTT ya. Baru-baru ini kan 2 hakim agung gitu kan. Hakim agung itu top benar gitu, sudah puncaknya. Nggak disangka-sangka gitu, kenanya karena OTT ya. Kemudian ketua MK pernah, beberapa gubernur pernah, menteri pernah, OTT semua, kepala daerah, bupati, wali kota udah nggak terhitung lagi. Ya kalau itu ditiadakan atau dikurangi, sama dengan KPK itu lumpuh ya, kayak bebek. Bebek berjalannya apa namanya terseot-seot. Jadi saya agak gimana ya, agak tanda tanya gede ya, apa ya Pak LBP bilang begitu. Kalau bilang begitu benar, ya apa yang beliau maksud kok, jangan sampai OTT. OTT itu senjatanya KPK supaya tertangkap tangan, supaya pelaku korupsi tidak bisa berkutik. Tertangkap tangan itu di dalam KUHP itu nilainya paling tinggi gitu. Nggak bisa berkutik lagi. Alat bukti ada, sedang melakukan. Gitu. Jadi itu yang paling mujarab. Nah, mungkin yang dimaksud dengan beliau, KPK sering-seringlah OTT supaya korupsi di negeri ini berkurang. Dan angka penindakan korupsi tinggi, negeri kita tidak dipandang jelek
oleh negara lain. Mungkin begitu ya. Kalau saya salah ya maafkan, karena saya menganggap hampir tidak mungkin seorang menteri melarang menindak korupsi gitu. Gitu ya. Padahal maksudnya OTT ini kan seperti membuat shock terapi ya Pak, supaya yang lainnya jangan meniru apa yang dilakukan orang tersebut. Begitu kan ya Pak? Betul. Jadi dengan OTT ini kan tertangkap tangan dan ini menjadi objek pemberitaan, diundang atau tidak diundang, semua media, televisi, media sosial, online, koran dan lain-lain pasti memberitakan, pasti menayangkan peristiwa itu sehingga menjadi contoh dan teladan bagi aparat yang lain. Janganlah kamu melakukan tindak pidana korupsi, nanti kamu di OTT-kan. OTT itu adalah cara, metode untuk melakukan penangkapan supaya tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan, maka pembuktiannya gampang. Beda dengan dikumpulkan bukti ini, bukti itu, saksi ini, saksi itu bertele-tele. Tapi kalau kena OTT ya udah terjerat langsung gitu. Ibarat nangkap ikan ya, sudah masuk di dalam jala gitu, nggak bisa berkutik lagi. Nah, ini harus dan bahkan kita memberikan masukan dan saran kepada KPK, ya sering-seringlah OTT. Dengan sering OTT banyak yang tertangkap. Kenapa? Karena KPK kita kan hanya satu di Jakarta gitu kan. Kita menganggap masih kurang. Di daerah masih banyak korupsi itu. Korupsi dana pembangunan, korupsi di bidang perizinan, korupsi di bidang pengangkatan atau pengisian jabatan di kantor atau instansi pemerintah, kemudian mengkorupsi anggaran pembangunan dan lain-lain. Bahkan sampai ke level desa gitu. Karena sejak Presiden Jokowi, dana di desa itu besar sekali. Tiap desa dapat dana 1 miliar. Dan ini tidak ketanganan oleh KPK. Dan saya yakin dana 1 miliar itu ada yang diselewengkan. Karena tidak semua kepala desa itu berpikiran baik. Banyak yang otaknya kotor juga. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Pak Luhut bahwa KPK jangan sering-sering korupsi loh. Jangan sering-sering apa namanya OTT OTT. loh. OTT itu operasi tangkap tangan. Lah tangkap tangan dalam rumusan hukum acara pidana kita itu adalah sempurna, terbukti, enak, gampang pembuktiannya. Zaman saya masih jadi kabar reskrim, justru itu saya cari. Kalau sudah tertangkap tangan enak sekali gitu, pembuktiannya gampang. Ya. Jadi kalau dari penjelasan Bapak artinya dengan banyaknya OTT, artinya kan orang bisa melihat bahwa KPK ini benar-benar bekerja ya Pak. Lalu kira-kira apa Pak yang mendasari Pak Luhut itu mengeluarkan statement seperti demikian? Ya mungkin Pak Luhut kan beliau kan senior, berpengalaman. Mungkin beliau memancing gitu ya. Oh jangan OTT gitu. Nanti KPK-nya panas gitu. Terus OTT terus. Nah OTT yang gede-gede gitu ya. OTT terutama di aparat penegak hukum, hakim agung, hakim gitu kan. Kemudian aparat penegak hukum lainnya. Nah, kemudian aparat-aparat yang mengelola anggaran negara, yang mengelola uang negara, yang mengelola pemasukan uang untuk negara. Ini banyak sekali. Dan saya kira bisa ratusan ribu kasusnya. Tidak ketanganan oleh KPK. Ya mungkin Pak Luhut memancing ya, memancing agar aparat yang lain yang jumlahnya banyak yang tersebar sampai ke daerah seperti jaksa, polisi gitu. Polisi kan sampai ke polsek supaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi seperti KPK dengan OTT. OTT itu tertangkap tangan. Dan ingat, di KPK yang melakukan OTT itu ya polisi juga. Polisi, karena di KPK itu isinya kan polisi dan jaksa. Nah, semoga aparat
Polri dan aparat kejaksaan ini terpengaruh oleh teman-temannya yang ada di KPK. Yang di KPK itu jumlahnya sedikit, mereka bisa berprestasi demikian. Nah, hendaknya aparat yang ada di kepolisian yang tersebar dari markas besar sampai ke polsek gitu di daerah, di kecamatan. Kemudian demikian juga jaksa tersebar dari Jakarta, dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri di kabupaten dan kota. Banyak sekali. Dan saya salut juga dengan kejaksaan ya, karena kejaksaan sekarang sudah giat sekali. Tinggal kita giatkan kepolisian ya. Nah, mungkin belum bisa yang besar-besar, ya itu ada uang dana desa, kemudian uang anggaran pemerintah kabupaten dan kota. Harus. Nah, mungkin ada yang takut di OTT dengan alasan mungkin lapor ke menteri. Wah, kami nggak bisa bekerja karena di OTT. Bukan itu, mestinya menterinya marah. Kenapa takut Anda dengan OTT? Yang Anda harus takut, para kepala daerah atau para aparat yang lain, takutnya itu korupsi. Jangan korupsi. Kalau tidak korupsi ya tidak akan kena OTT. Karena yang kena OTT itu 100% menjadi perkara dan 100% terbukti dan 100% dihukum. Nah, masa menteri melarang yang gitu? Kalau menteri yang melarang gitu apa? Emangnya mau mengumumkan, ya mari korupsi rame-rame karena anggaran negara tidak terserap gitu. Anggaran negara itu harus terserap sesuai dengan peruntukannya, bukan dihabiskan. Ya prestasinya jangan dihitung bahwa uang negara habis, ya bukan dong. Tapi uang negara habis terpakai sesuai dengan peruntukannya dan memberikan efek kesejahteraan bagi rakyat. OTT bagaimana? Ya harus ditingkatkan. Bila perlu KPK harus sampai ke daerah. Ada minimal tiap provinsi ada perwakilan KPK supaya memberikan efek deterrent gitu, efek jerah. Jadi OTT itu sangat baik gitu. Baik, dalam pandangan dan pengalaman Bapak, seberapa penting dan bermanfaatnya sih Pak OTT ini Pak? OTT sangat penting dan sangat bermanfaat. Penting pertama, dengan OTT maka pelaku akan tertangkap. Tertangkap tangan. Pengertian di dalam hukum acara pidana Indonesia, tertangkap tangan itu ya langsung pada saat dia melakukan atau pada dirinya terdapat barang bukti atau tidak lama setelah dia melakukan perbuatan itu ada orang lain yang meneriakinya. Jadi masih hangat perkara itu. Pembuktiannya gampang sekali. Makanya KPK begitu OTT langsung mereka ditangkap, dibawa ke Jakarta, diberi jaket orange dan langsung ditahan. Jadi pertama OTT sangat penting di dalam mengungkap peristiwa pidana korupsi karena gampang pembuktiannya. Yang kedua, OTT memberikan dampak jerah. Jadi hati-hatilah kamu aparat, para pengelola anggaran, hati-hatilah kamu rakyat biasa, jangan coba-coba memberikan suap, memberikan sogok kepada aparat, baik aparat sipil negara maupun aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Hati-hatilah kamu, kan nanti akan kena OTT. Nah, setidak-tidaknya menimbulkan rasa takut. Nah, rasa takut bisa berlanjut nanti rasa sadar bahwa melakukan korupsi itu tidak baik. Jadi OTT itu boleh dikatakan adalah senjata pamungkasnya KPK. Kalau OTT itu tidak ada, ya sama dengan KPK dicopot giginya, tumpul, dicopot senjatanya, ya kayak harimau kehilangan taring gitu. Baik, kalau ada saran dari Bapak supaya kualitas OTT ini lebih baik dan lebih meningkat lagi, Pak? Oke. Pertama, OTT saat ini sudah sangat-sangat bagus menurut saya ya. Tapi kita tidak pernah puas. Kita ingin meningkatkan OTT ini kualitasnya lebih bagus. Nah, bagaimana?
Ya, dibuat agar OTT ini betul-betul kerahasiaannya terjamin, kemudian jaringan informasi yang masuk ke KPK, baik lewat digital maupun lewat informasi hand to hand atau lewat informasi tertulis, itu dibuat masyarakat sadar untuk memberikan informasi. Kalau demikian, maka KPK akan banyak dapat informasi yang nilainya A1, intelijen A1 itu artinya sumbernya benar, isinya benar, maka OTT itu akan pasti benar adanya. Jadi pasti terjaring, pasti tertangkap. Kalau sudah tertangkap, pembuktiannya gampang. Kedua, dari segi kuantitas, jumlah. Kita masih belum puas gitu kan. Karena kita tahu di banyak instansi pemerintah, baik di tingkat pelayanan ASN maupun instansi penegak hukum, itu seperti baunya ada, tapi kita sulit buktikan. Contohnya dalam ngurus perizinan masih sulit gitu kan, masih berlama-lama. Nah, kalau ada dana, semua katakan kalau ada dana gampang, gampang. Nah, rakyat membuktikan agak sulit. Hanya KPK lah yang bisa membuktikan dan bisa melakukan tangkap tangan. Kemudian di dalam urusan-urusan penegakan hukum, ada yang merasa tidak puas kalau tidak punya kenalan, kemudian tidak punya jaringan atau tidak mengasih sesuatu, selalu diinformasikan di luar oleh masyarakat. Wah, harus begini, wah, harus begitu. Masyarakat sudah takut sendiri menghadapi atau berurusan dengan hukum karena yang benar bisa salah, bisa benar. Nah, tapi tidak bisa membuktikan. Hanya KPK yang bisa membuktikan. Dan buktinya Hakim Agung ditangkap, Hakim ditangkap, Hakim Ketua MK pun ditangkap. KPK lah itu yang nangkap. Dan itu semua berkat OTT. Nah, kalau OTT ditiadakan, ya bagaimana? Kemudian kita tahu bahwa di daerah masih terlalu banyak gitu korupsi-korupsi yang dilakukan oleh aparat. Nah, untuk itu tidak mungkin ditangani oleh KPK yang hanya ada satu di Jakarta. Terus caranya bagaimana? Ya kita apakah dengan merubah undang-undang atau dengan bagaimana supaya tidak melanggar aturan hukum, KPK diperbanyak. Tidak hanya di Jakarta. Minimal di setiap provinsi ada dan di setiap kota besar ada. Surabaya misalnya, kemudian Solo, terus kota-kota lain yang bukan ibu kota provinsi, harus ada KPK yang bisa merambah ke bawah. Jadi di samping itu juga harus diberi support gitu kepada aparat penegak hukum yang lain, yaitu jaksa dan polisi. Jangan hanya jadi penonton, jaksa dan polisi. Dia harus mengadakan OTT juga, banyak sekali di depan mata. Nah, tapi untuk mengadakan OTT seperti itu tentunya harus bersih dulu. Kan pepatah orang mengatakan menyapu itu harus dengan sapu yang bersih. Ya bersihkan dulu di tubuh Polri, dibersihkan, tidak ada lagi keluhan orang minta BPKB, minta SIM, minta surat kelakuan baik dan sebagainya. Tidak ada keluhan lagi bagi masyarakat yang melaporkan perkaranya di polisi bahwa tidak diberi uang pelicin. Demikian juga dengan kejaksaan. Kalau itu sudah dilakukan dan bersih, walaupun tidak seperti malaikat ya, karena Pak Luhut mengatakan kalau mau cari malaikat di mana itu? Di sorga saja. Ya, kita tidak mencari malaikat, kita mencari orang yang agak bersih, walaupun tidak terlalu bersih, supaya bisa menindak perkara-perkara. Jadi Pak Luhut ya, mungkin Pak Luhut katakan cari malaikat di surga saja. Tidak, OTT itu tidak ingin menjadi diri malaikat, tidak. Tapi paling tidak ada kepuasan dari rakyat, ada kepuasan dari masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada KPK, betapa bobroknya negeri ini. Sangat bobrok gitu. Kita belum bisa mengandalkan kepolisian. Kita belum bisa mengandalkan kejaksaan. Saya termasuk salah seorang perumus dari undang-undang KPK. Waktu saya masih dinas di Binkom Polri, saya mewakili Polri. Mengapa KPK itu didirikan? KPK didirikan adalah berdasarkan perasaan tidak puas akan kinerja dari aparat Polri dan aparat kejaksaan. KPK memang didirikan untuk sementara, tapi persoalannya sementara berapa lama?
Ya sampai aparat kepolisian dan aparat kejaksaan bisa dipercaya. Ya kalau sekarang belum bisa. Polri masih sibuk dengan Ismail Bolong gitu. Polri masih sibuk dengan apa namanya isu judi online, masih sibuk dengan isu narkoba. Demikian dengan di tubuh kejaksaan masih banyak ketidakpuasan. Ya bayangkan kalau tidak ada KPK kayak apa negara ini. Nah, KPK-nya ada, kemudian mau dicopot apa itu taringnya, mau dicopot senjata pamungkasnya yang berupa OTT. Ya lumpuhlah, macan ompong dia. Ya, Artinya OTT ini sebenarnya bisa dijadikan salah satu tolok ukur komitmen untuk memberantas korupsi ya Pak sebenarnya. bukan hanya itu saja. Karena tanpa OTT maka memberantas korupsi itu akan susah sekali. Kalau hanya menyelidiki, menerima laporan. Bayangkan, sampai sekarang mungkin KPK itu sedikit sekali mendapat laporan dari Inspektorat Jenderal atau inspektorat, baik dari kementerian maupun dari lembaga negara yang lain. Ya KPK kerja sendiri mencari informasi dengan caranya, yaitu dengan membina kerjasama dengan masyarakat, kemudian dengan alat-alat digital yang diizinkan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dia bisa mengetahui ada tindak pidana korupsi dan langsung pelakunya ditangkap tangan. Jadi OTT itu adalah suatu keharusan ada di KPK. Tanpa OTT maka KPK tidak bisa bekerja maksimal dan perkaranya akan menjadi perkara yang ditangani KPK akan drop gitu. Maka KPK bisa menjadi tinggal nama saja. Jadi KPK nggak usah takut, nggak usah menghiraukan dengan himbauan-himbauan seperti itu. Anggap saja itu angin lalu, anggap saja itu pemacu. Toh KPK atasannya bukan menteri. KPK bertanggung jawab pada hukum. Jadi lakukanlah apa yang baik sesuai dengan hukum, sesuai dengan prosedur yang benar, pembuktian juga begitu, sesuai dengan hukum acara yang benar, dan sesuai dengan ajas-ajas hukum yang lain. Tak perlu takut, maju terus gitu. Karena prestasi Anda akan dilihat dari berapa banyak perkara yang Anda ungkap. Dengan anggaran yang diberikan kepada KPK sekian ratus miliar, berapa perkara yang diungkap? Ya kalau nggak ada OTT, ngabis-ngabisin duit negara saja. Dan ingat, masa kerja pimpinan KPK itu terbatas. Habis masa kerja, rakyat akan menilai di bawah kepemimpinan Bapak ini ada berapa perkara besar yang terungkap dan apa prestasinya. Di bawah kepemimpinan Bapak ini, apa yang bisa diungkap. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Tadi Bapak menyinggung soal prestasi. Dalam pengamatan Bapak, bagaimana prestasi aparat penegak hukum lain dalam keikutsertaan memberantas korupsi ini, Pak? Baik, aparat yang diberi kewenangan memberantas korupsi yang pertama sesuai dengan namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya saya sangat salut gitu, bagus gitu karena dia jumlahnya sedikit hanya berada di ibu kota, banyak sekali perkara yang diungkapnya. Kemudian yang kedua, Kejaksaan Agung sudah mulai bangkit gitu. Karena hampir di semua kejaksaan di daerah sudah mengungkap beberapa perkara korupsi. Hanya saya nilai masih lamban gitu, masih lama. Masih banyak perkara-perkara yang melangkrak di kejaksaan, baik Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri. Kemudian Polri ini masih perlu dipacu lebih hebat lagi gitu. Karena sangat-sangat sedikit gitu perkara yang ditangani. Padahal Polri tersebar di daerah. Tapi kita memaklumi juga ya, karena Polri ini terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Yaitu kasus-kasus besar yang menerpa Polri. Tapi mudah-mudahan Polri segera melalui gelombang yang menerpa dirinya dan terpacu untuk mengikuti prestasi yang dicapai oleh KPK. Kenapa? Karena Polri sudah punya kemampuan yang bagus sekali kok untuk menangani korupsi. Yang berhasil menangani korupsi yang berada di KPK itu ya polisi. Polisi itu ya polisi kayak polisi yang kita lihat itu. Nah, kenapa yang berada di markas besar polisi, yang berada di Polda, yang berada di Polres kok tidak seperti KPK? Padahal
di markas besar sudah ada yang namanya Direktorat Tipikor, tindak pidana korupsi. Mari tanyakan kepada Dir Tipikor, ada berapa tindak pidana korupsi yang sampai ke pengadilan yang diputus oleh hakim selama 1 tahun. Dan berapa anggaran yang dihabiskan oleh Dir Tipikor. Tanyakan juga kepada Dir Tipikor Polda, ada berapa perkara korupsi yang ditangani oleh Dir Tipikor di Polda. Nah, kalau tidak ada, ya perlu dipertanyakan anggarannya untuk apa gitu kan. Jadi harus begitu. Pak Kapolda, Pak Kapolri harus punya tolak ukur untuk mengukur prestasi anak buahnya. Jadi tidak bisa dengan mengatakan, wah kami lagi sibuk dengan ini, sibuk dengan ini Hari Raya Idul Fitri, sibuk dengan ini Natal Tahun Baru. Ya bukan dia, sudah ada urusannya. Ada ada direktorat yang lain yang berkecimpung di bidang itu, ada Sabara, ada lalu lintas. Bukan tanggung jawab Dir Tipikor lain, baik di Mabes maupun di Polda. Nah, kita lihat. Nah, mudah-mudahan dengan statementnya Pak Luhut ini akan memacu aparat penegak hukum yang lain, yaitu Polri dan Kejaksaan untuk menindak tindak pidana korupsi. Negara akan maju kalau tindak pidana korupsinya sedikit. Contohnya Hong Kong. Hong Kong itu negara paling korup dulunya, mafia dan sebagainya. Tapi begitu mereka mendirikan semacam KPK dan kita belajar dari KPK Hong Kong. Hong Kong jadi maju, ekonominya jadi bagus, dan Indonesia jauh lebih bagus dari dulu. Jadi bukan tidak benar kalau yang mengatakan bahwa korupsi sekarang lebih merajalela dari dulu. Bukan. Dulu itu yang nggak ditangkap, didiamkan saja. Jadi banyak tapi tidak diangkat. Kalau sekarang terangkat, ketangkap. Ada berapa kepala pimpinan lembaga tinggi negara? Berapa hakim agung, ketua Mahkamah Konstitusi, ketua DPR, menteri, gubernur, kemudian dirjen, bupati, wali kota, dan lain-lain yang ditangkap oleh KPK dengan OTT-nya. Bagus sekali. Kalau ini ditiadakan ya sedih kita, patut menangis kita. Ya. Baik Pak, semoga di masa mendatang ini komitmen dan niat untuk memberantas korupsi ini menjadi setara ya Pak, baik dari dari KPK, maksud saya dari Polri dan semua aparat negara punya komitmen, punya semangat yang sama tingginya ya Pak, sehingga korupsi segera bisa kita berantas. Iya, saya sangat setuju. Karena saya ingin mengikuti perkembangan ini. Walaupun saya berada di daerah, di pelosok, ya, di pagar alam, di kebun, di sawah, saya mengikuti terus perkembangannya. Ada yang kena OTT, saya alhamdulillah. Mudah-mudahan OTT ini dilihat oleh aparat yang lain dan mereka sadar tidak akan melakukan. Ada lagi kantor digeledah oleh KPK. Ya alhamdulillah. Hati-hati yang masih dinas jangan sampai seperti itu. Dan jangan sampai ngomong begini begitu kalau ada korupsi ngomongnya seolah-olah malaikat. Oh tidak, diri Anda pun bisa diseret gitu. Maka hati-hatilah bahwa uang negara itu adalah uangnya rakyat. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Nah, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Susno Duaji dalam rangka menanggapi statement atau pernyataan salah seorang menteri mengenai KPK untuk jangan sering-sering OTT. Para pemirsa, bila Anda di sana memiliki isu atau masalah yang ingin dibahas di sini di podcastnya Bapak Susno Duaji, disilahkan untuk mengirim di alamat kami di Sekretariat Podcast Susno Duaji di Aldios Building lantai 7. Nanti alamatnya akan kami tulis di bawah ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.